Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja, segala puji yang milik Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga dengan semua itu di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jal ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jemaah oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan baca kitab Manhajul Haq, yaitu sebuah kitab manzumah fil aqidah wal akhlaq yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan keterangannya ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita di bait yang ke-11 di pertemuan yang lalu. Beliau mengatakan rahimahullah, aliyun ala dhatan wa qadran wa qahruh qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. Allah tabaraka wa ta'ala maha tinggi zatnya, Allah tabaraka wa ta'ala maha tinggi kemampuannya, Allah tabaraka wa ta'ala maha tinggi kekuatannya ataupun kekuasaannya. Qaribun mujibun, Allah maha dekat dan maha mengabulkan doa. Bil wara mutawaddidu, dengan hambanya Allah sangat mengasihi. Kita sudah terangkan di kalimat aliyun ala dhata wa qadran wa qahrah bahwasanya tingginya Allah tabaraka wa ta'ala meliputi tiga aspek. Yang pertama adalah zatnya maha tinggi, kemudian qadra kemampuannya maha tinggi, dan qahruh kekuasaannya maha tinggi. Ya, ini meliputi nama Allah yang namanya Aliyun, Allah tinggi di tiga aspek tadi. Kemudian juga beliau mengatakan qaribun mujibun, Allah maha dekat, mujib, ya, maha mengijabahkan, mengabulkan doa. Ya, di sini kita berhenti kemarin. Sudah kita terangkan bahwasanya kalimat qarib, mujib adalah dua nama daripada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Qarib, Allah maha dekat, mujib, Allah maha mengijabahkan doa. Ya.
Di sini kita mulai daripada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa, wa laysa fil Qur'an wasfur Rabbi ta'ala bil qurbi min kulli syai'in asla, bal qurbuhu alladhi fil Qur'an khasun la 'ammun. Beliau mengatakan tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'an pensifatan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dekat kepada segala sesuatu. Saya ulangi, tidak ada sama sekali dalam Al-Quran pensifatan Allah dengan qarib, ya, ataupun qurb, kedekatan kepada segala sesuatu. Tetapi kedekatan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah kedekatan yang khusus, yakni kepada hamba-hambanya tertentu saja, bukan secara umum, yakni bukan kepada semua makhluknya atau semua orang. Jadi kalau kita temukan kalimat qarib di dalam Al-Quran, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama ini mengandung sifat yang namanya adalah al-qurb, kedekatan. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha dekat dengan hamba-hambanya yang tertentu. Allah tidak dekat kepada semua hamba-hambanya. Ini dimaksud dengan kalimat bal qurbuhu alladhi fil Qur'an khasun la 'ammun. Allah itu maha dekat hanya kepada hamba-hambanya yang tertentu saja, khusus maksudnya, bukan kepada semua hamba-hambanya, umum. Di mana? Di dalam Al-Quran. Beliau mencontohkan ke qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da' idza da'an, aku mengijabahkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Beliau mengatakan fahuwa subhanahu qaribun mimman da'a. Ini dia para jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha dekat kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Artinya apa? Kalau hambanya tidak berdoa kepada Allah, Allah jauh daripada hambanya. Allah hanya dekat kepada hambanya yang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang senantiasa meminta kepada Allah. Ini dikatakan tadi, kedekatan Allah dengan makhluknya tertentu, bukan umum. Artinya apa? Hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika itulah Allah dekat kepada hamba tadi. Ya, nah ketika hamba tidak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan jauh daripadanya. Ya, ini yang dimaksud perkataan kepada Syekhul Islam tadi, bal qurbuhu alladhi fil Qur'an khasun la 'amun. Ya, fa huwa subhanahu qaribun mimman da'a. Wa kadzalika ma fi sahihain, demikian juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterangkan dalam hadis an Abi Musa al-Asy'ari annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakanu yarfa'una aswatahum bitakbir. Jadi Abu Musa al-Asy'ari menceritakan bahwasanya suatu ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, dan mereka mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika bertakbir. Waktu itu Nabi ada bersama mereka. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat tersebut, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, irbi'u ala anfusikum, perlahankanlah suara kalian, lirihkanlah suara kalian. Fa innakum la tada'una asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa ataupun menyeru kepada zat yang asam, tuli, dan juga tidak kepada zat yang tidak ada, ghaiban. Innama tada'una sami'an qariban, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kalian seru itu sami'an, maha mendengar, qariban, dan maha dekat. Lihat tuh. Innalladzi tad'unahu, sesungguhnya zat yang kalian seru,
yang kalian berdoa kepadanya aqrab ila ahadikum min unuqi rahilatihi, lebih dekat kepada kalian berbanding pundak daripada kendaraan kalian. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan innama tada'una sami'an qariba, sesungguhnya yang kalian seru itu adalah Rabb yang tidak tuli, yang ada, dan dia sami'an, maha mendengar, qariban, dan dia maha dekat. Faqal, dikatakan di sini innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum, sesungguhnya zat yang kalian suruh itu lebih dekat kepada kalian, lam yakul innahu qaribun ila kulli mawjud, ila qauli mawjud. Di sini Nabi tidak mengatakan Allah dekat kepada segala sesuatu yang ada, tidak, tetapi Allah dekat kepada orang yang berdoa kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala dekat kepada hamba-hambanya yang senantiasa memohon, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Allah tidak dekat kepada sebuah hamba. Ketika hamba tadi berdoa kepada Allah, ketika itulah Allah dekat dengannya. Tetapi ketika hambanya tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan jauh daripadanya. Jadi kalau kita ingin Allah dekat dengan kita, para jemaah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Wa kadzalika qaulu Salih alaihi salam, demikian dikatakan oleh Salih, salah seorang nabi alaihi salam. Salih mengatakan kepada kaumnya, fastaghfiruh, memohon ampunlah kalian kepada Allah, thumma tubu ilaihi, bertaubatlah kepada Allah, inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku qarib, maha dekat, mujib, maha mengijabahkan doa. Ya, jadi orang-orang yang beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, bertadarru' kepada Allah, maka Allah akan dekat dengannya. Itu syaratnya. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak beristighfar, kita tidak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan jauh daripada kita. Ya, itu dikatakan dalam surah Hud ayat 61. Huwa ka qauli Syuaib, juga perkataan Syuaib alaihi salam, beliau mengatakan wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kalian kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Rabbku rahim, maha mengasihi, wadud, maha menyayangi. Ya. Wa ma'lumun anna qaulahu, dan diketahui bahwasanya makna firman Allah Tabaraka wa Ta'ala qaribun mujib, maha dekat dan maha mengijabahkan doa, makrunun, diiringi dengan kalimat bitaubati wal istighfar, dengan taubat dan beristighfar. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah dekat, Allah akan mengijabahkan doa hamba tadi. Ketika hamba tadi beristighfar kepada Allah, Allah akan dekat dan mengijabahkan istighfar hamba tadi. Makrun, diiringi gitu. Jadi tidak mutlak dia. Apakah Allah dekat dengan semua hambanya? Tidak. Allah hanya dekat hambanya senantiasa berdoa kepadanya, beristighfar kepadanya, bertaubat kepadanya. Arada bihi qaribun mujib, yang diinginkan di sini adalah Allah maha dekat dan maha mengijabahkan doa, listighfaril mustaghfirin, dengan istighfarnya orang-orang yang beristighfar, at-taibin ilaih, dan orang-orang yang bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kama annahu rahimun wadudun bihim, sebagaimana Allah menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya. Para jemaah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sangat mencintai hamba-hambanya, itu kita. Bahkan Allah lebih mencintai hambanya berbanding seorang ibu mencintai anaknya. Kita tahu para jemaah, tidak ada seseorang pun di dunia ini yang paling tulus cintanya kepada manusia kecuali cinta seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bagaimanapun anak itu terhadap ibunya, bagaimana ibu itu terhadap anaknya, fitrahnya adalah dia akan cinta kepada anaknya. Oleh karenanya kecintaan yang paling tulus adalah digambarkan di dunia ini adalah ketika seorang ibu mencintai anaknya. Tahukah kita para jemaah, Allah melebihi itu. Allah mencintai hambanya, itu kita, melebihi seorang ibu mencintai anaknya. Disebutkan dalam sebuah hadis
Daripada Nabi SAW diceritakan bahwasanya sekelompok orang yang mereka adalah tawanan itu datang kepada Nabi SAW. Dan di antara tawanan ini ada seorang wanita yang dia mencari-cari anaknya. Kita lihat para jemaah gambaran ketika seorang ibu kehilangan anaknya, bagaimana reaksi ibu tadi. Dia akan mencari-cari seperti orang tidak waras. Di pikirannya hanya anaknya. Fa idza wajadat sabiyan akhazathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Nah, ketika dia menemukan anaknya tadi yang dia cari-cari tadi, maka dia ambil anak tadi, dia peluk, kemudian dia susui anak tadi. Saking sayangnya dia kepada anaknya, saking cintanya seorang ibu tadi kepada anaknya. Maka Nabi SAW ketika melihat gambaran itu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatun waladaha finnar?" Apakah kalian berpikir bahwasanya ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Faqulna la, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, lillahi arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, demi Allah, Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Jadi rumusnya para jemaah, tidak mungkin Allah mencampakkan hambanya ke dalam neraka, tidak mungkin. Tapi kenapa itu terjadi? Hambanya yang mengendaki. Kita sudah diberikan pilihan dalam kehidupan ini. Allah utus para rasul, Allah berikan mukjizat kepada para rasul menerangkan tentang masalah agama ini kepada kita. Kita bisa memilih para jemaah, mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus. Dan Allah sangat sayang kepada kita. Lihat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Lihat orang-orang kafir, ketika mereka ingkar, tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pernahkah Allah stop nikmat Allah kepada mereka? Tidak pernah. Allah sangat menyayangi hambanya para jemaah. Melebihi seorang ibu menyayangi anaknya. Begitulah Allah kepada kita. Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, ayut serka sudah, tidak. Sia-sia, tidak. Ya, ini menunjukkan betapa cinta, betapa sayangnya Allah kepada kita para jemaah. Betapa dekatnya Allah kepada kita. Sebenarnya kalau kita ingin Allah dekat atau jauh kepada kita, tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, senantiasa berdoa, beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Tapi kalau kita tidak berdoa, tidak beristighfar, hanyut di dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan jauh daripada kita. Ya. Dan ingat kalimat istidraj pada jemaah. Itu sangat berbahaya. Seseorang yang dibukakan dunia bagi dia, contohnya bisnisnya lancar tapi tidak pernah sholat, atau sholatnya bolong-bolong tapi dia sehat, tidak pernah sakit, keluarganya harmonis, itu istidraj, ya, ujian bagi dia. Dan itu adalah bukan nikmat, sebenarnya adalah azab kepada dia. Karena hakikatnya setiap nikmat yang menjauhkan diri kita daripada Allah itu adalah azab, itu adalah musibah. Tapi ketika sebuah musibah mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan musibah, itu nikmat sebenarnya. Lihat betapa sayangnya dan cintanya Allah kepada hambanya. Beliau mengatakan waqad qaranal qariba bil mujib. Di sini juga diiringi kalimat qarib dengan mujib, dekat dengan diijabahkannya doa. Wa ma'lumun annahu la yuqal, dan juga diketahui bahwasanya tidak dikatakan innahu mujib likulli mawjud. Allah tidak mengijabahkan setiap orang yang ada, tidak. Wa innamal ijabah liman sa'alahu wa da'ah. Sesungguhnya pengabulan doa itu Allah berikan kepada orang yang memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Fakadzalika qurbuhu subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kedekatan Allah kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena dalam hadis Nabi SAW berjemaah, ketika seorang muslim berdoa, mengangkat tangannya, Allah akan berikan satu di antara tiga. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan palingkan keburukan dengan semisal dengannya, dengan semisal yang dia minta. Yang ketiga, Allah akan simpan doa itu sampai hari akhirat. Itu pasti para jemaah. Kalau kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
kita akan dapat satu di antara tiga. Jadi kalau kita mengetahui keutamaan seperti itu para jemaah, kenapa kita tidak berdoa? Ya, kenapa kita tidak berdoa? Atau kenapa ketika kita berdoa tidak ada keyakinan di dalam doa-doa kita? Allah tidak mau kita berdoa hanya sebatas lisan saja para jemaah. Formalitas gitu. Kita hafal doa tapi kita tidak menghayatinya, tidak memahami isi kandungannya. Itu formalitas. Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin apa? Kita ucapkan dengan lisan, kita memahami doa yang kita minta kepada Allah. Karena hakikatnya kebutuhan kita berbeda-beda para jemaah. Ada fulan ingin A, ada Alan ingin B, berbeda-beda. Yang terpenting apa sekarang? Berdoa, itu dia. Allah berikan satu di antara tiga para jemaah. Oleh karena salah ketika seorang muslim berdoa, kemudian dia katakan, saya capek berdoa, tapi Allah tidak kabulkan doa saya. Itu salah para jemaah. Itu kita seuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Allah simpan doa kita sampai hari kiamat para jemaah. Hari yang kita butuh kepada pertolongan Allah. Hari yang kita butuh kepada syafaat Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Allah akan simpan doa kita para jemaah. Tabungan pahala kita. Ya, ini sangat penting. Oleh karenanya di sini ya, kalimat qarib itu identik dengan diiringi kalimat mujib. Artinya apa? Allah tidak dekat dengan segala makhluknya. Tidak. Kepada siapa makhluknya Allah dekat? Kepada makhluknya, hamba-hambanya berdoa kepadanya. Allah tidak mengijabahkan segala orang. Siapa yang Allah ijabahkan? Orang yang berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Baik, ini kalimat qarib mujib. Jadi sekarang sebenarnya kuncinya di kita para jemaah. Yang kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah hidayah untuk senantiasa diberikan taufik beribadah. Itu dia. Dan nikmat di atas nikmat adalah ketika kita beribadah kepada Allah para jemaah. Itu nikmat di atas nikmat. Karena itu adalah karunia daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak akan mampu datang ke masjid ini para jemaah kecuali ketika Allah berikan taufik kepada kita. Allah tundukkan hati kita sehingga tangan dan kaki kita mudah melangkah ke tempat ini. Majlis ilmu yang malaikat berada bersama kita. Itu semuanya adalah keutamaan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmat daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan sayang dan kasihnya Allah kepada hambanya. Dan ingat para jemaah, ketika seorang hamba dipahamkan oleh Allah dengan agamanya, maka Allah inginkan kebaikan kepada hamba tadi. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kenapa? Dengan mempelajari agama, hamba tadi tahu bagaimana cara beribadah yang syar'i kepada Allah. Itu tujuan kita menuntut ilmu para jemaah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin membuat kita tunduk taat dengan perintah-perintah Allah. Semakin membuat kita takut dengan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tujuannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan ilmu itu intinya adalah al-khasyah, malaikat rasa takut. Jadi kalau kita bisa introspeksi diri kita masing-masing para jemaah, kalau kita menuntut ilmu agama, membuat kita semakin tanda kutip nakal dengan agama. Nakal itu maksudnya, oh ini boleh nih khilafiyah nih, enggak apa-apa nih. Ya. Atau kita semakin jauh daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di dalam kita menuntut ilmu agama para jemaah. Baik, kemudian di kalimat yang terakhir ini, di bait yang ke-11 ini, bil wara mutawaddidu. Ya, dengan hambanya mutawaddidu. Allah menyayangi. Ya. Qala Syekhul Islam fi Maju' al-Fatawa, al-wuddu al-lutfu wal mahabbah. Lutfu itu adalah lembut dan mencintai. Ya, Allah itu maha lembut dengan hambanya dan mencintai hambanya. Fahuwa yawaddu ibadahul mu'minin. Allah tabaraka wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman. Wa yaj'alu lahum al-wudda fil qulub. Bahkan Allah menjadikan kecintaan tersebut di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di dalam surah Maryam ayat 96, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, Allah akan jadikan di hatinya rasa kasih sayang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga orang-orang beriman para jemaah, imannya benar. Iman yang benar membuahkan amal saleh. Semakin dia beribadah kepada Allah, maka dia akan merasakan kenyamanan. Dia akan merasakan kedamaian. Dia akan merasakan ketentraman.
Kenapa? Allah mencintainya. Ya, jadi kalau kita masih merasakan perintah-perintah Allah ini beban kepada kita para jemaah, berarti tingkat iman kita belum sampai ke tahap yang seperti itu. Tetapi ketika kita merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, tenang hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, itulah kecintaan yang hakiki para jemaah. Ya. Kalau Ibnu Abbas wa ghairuh, berkata Abdullah bin Abbas dan selainnya, yuhibbuhum, Allah tabaraka wa ta'ala mencintai mereka, wa yuhabbibuhum ila ibadihi, dan juga hambanya, dan juga Allah mencintai mereka kepada hamba-hambanya. Jadi Allah mencintai hambanya tadi, dan hambanya tadi juga saling mencintai dengan hamba-hamba yang lainnya. Ya. Wa min asma'ihi tabaraka wa ta'ala, dan daripada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala al-husna adalah al-wadud. Ya, al-wadud. Sifatnya adalah al-wud. Wa huwa jalla wa ala bil wara mutawaddidu ay yatalattafu wa yatawaddadu ila ibadihi. Allah tabaraka wa ta'ala maha lembut dan mencintai hamba-hambanya bi asnafin ni'ami, dengan bentuk-bentuk nikmat, wa anwa'il minani, dan berbagai jenis anugerah, wa tanawwu'il altaf wal ihsan, dan berbagai macamnya kelembutan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita kecil sampai sekarang para jemaah. Bahkan semenjak kita di rahim ibu kita sampai kita sekarang, umur kita sekarang. Makanya patut Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Allah tidak memberikan nikmat kepada kita para jemaah, bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu merupakan menunjukkan bahwasanya Allah mencintai kita. Gambaran yang mudah di dunia para jemaah, ketika orang sering kasih hadiah kepada kita. Setiap bertemu kasih hadiah. Tandanya apa itu? Dia sayang kepada kita, dia cinta kepada kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala melebihi itu, melebihi segala-galanya para jemaah. Apakah itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya, itu kita? Itu bukti yang nyata yang Allah berikan kepada kita para jemaah. Setiap hari 24 jam kita hidup di permukaan bumi ini, kita tidak pernah satu detik pun lepas daripada nikmat Allah. Kita bisa lihat para jemaah. Dan ingat, Allah tidak butuh dengan apapun daripada kita. Ya, makanya beliau mengatakan di sini, itu Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa min ajabin, dan yang aneh kata beliau, annal abda, bahwa seseorang hamba fi ghayatil faqri wal ihtiyat ila Allah. Seorang hamba itu sangat butuh ya kepada Allah tabaraka wa taala subhanahu wa taala. Wa ma'adzalik, bersama dengan itu, fa inna katsiran minan nas, kebanyakan daripada manusia, la yahrisu ay yatawaddada ila Allah azza wajal. Mereka tidak berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meraih, untuk mencintai Allah tabaraka wa taala. Wa yatlubu mahabbahu wa ridahu subhanahu wa taala, dan meminta kecintaan Allah dan ridha Allah kepada mereka. Kita hamba para jamaah butuh kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia sekalian, kalian adalah orang-orang sangat butuh kepada Allah, fakir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita lihat kebanyakan kita tidak berusaha untuk meraih cinta Allah para jemaah. Artinya apa? Kita balas nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah manusia. Ya, membalas air susu dengan air tuba para jemaah. Padahal kita butuh kepada Allah. Sebegitu kita para jemaah, sebegitu bejatnya manusia, apakah pernah Allah putuskan nikmat daripada seorang hamba yang ingkar kepadanya? Tidak pernah. Kan aneh. Seseorang butuh kepada sesuatu, ya, tetapi dia tidak berusaha untuk meraih kecintaan sesuatu tadi, agar Allah menambah nikmat kepadanya, agar nikmat yang Allah berikan kepadanya semakin berkah. Ya, itu sesuatu yang aneh. Beliau mengatakan, wa rabbu jalla wa ala, dan Rabb jalla wa ala ghaniyun anil ibad. Allah tabaraka wa taala ghaniyun, tidak butuh kepada manusia para jemaah. Allah tidak butuh kepada kita. Makanya dinamakan orang kaya itu orang yang tidak butuh kepada orang, itu tidak butuh kepada orang. Kenapa? Dia kaya, ghani. Ya. Wa an ta'atihim wa ibadatihim. Allah juga tidak butuh kepada taatnya seorang hamba dan ibadah-ibadah hamba tadi.
Artinya apa? Allah berikan kepada kita majan, maksudnya majan itu gratis gitu. Ya. Wa huwa jalla wa ala yatawaddalu ibadihi, di saat bersamaan Allah tabaraka wa taala mencintai hambanya dengan memberikan hambanya nikmat, wal minan, anugerah, minan ini jamak daripada minnah, wad da'wah ila taubah. Allah seru kita untuk bertaubat. Mari bertaubat. Lihat ayat dalam Quran para jemaah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surah At-Tahrim dan ayat yang semisal dengannya. Ya. Wa idza tabat taibu, dan ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, fariha subhanahu wa ta'ala bi taubatihi ma'a kamali ghina. Allah akan sangat bergembira dengan taubatnya hambanya dengan segala nikmat yang telah dia berikan kepada Allah, kepada manusia tersebut para jemaah. Ya, jadi Allah beri kita nikmat, Allah beri hambanya nikmat, hambanya balas dengan perbuatan maksiat. Allah suruh beribadah, bertaubatlah kepadaku. Nah, ketika hamba tadi bertaubat, Allah sangat gembira gitu. Padahal butuhkah Allah dengan taubatnya hambanya para jemaah? Tidak butuh. Allah tidak butuh dengan salat kita, Allah tidak butuh dengan zakat kita, bacaan Quran kita, tidak butuh berarti. Semuanya itu adalah yang butuh kita sendiri. Hakikatnya ketika seorang hamba beribadah di dunia, dia sedang menyiapkan bekal untuk kembali ke kampung akhiratnya. Karena surga Allah itu mahal. Kita mesti punya modal untuk masuk surga para jemaah. Dan ingat, ibadahnya seorang hamba, mampunya diberi ibadah itu rahmat daripada Allah. Maka beliau mengatakan, fala tanfa'uhu ta'atu man ata'. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak membutuhkan taatnya orang yang taat kepada Allah. Wala tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allah juga tidak akan membahayakan Allah maksiat orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu cintanya Allah kepada kita para jemaah. Berulang-ulang Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah tunjukkan ini jalan yang benar gitu. Oleh karena tadi di hadis yang kita baca di awal tadi, Allah lebih mencintai hambanya berbanding seorang ibu mencintai anaknya. Benar para jemaah. Tidak mungkin Allah mencampakkan hambanya ke dalam neraka, tapi itulah kehendak hambanya. Sudah diberikan rambu-rambu dalam kehidupan para jemaah, sangat jelas rambu-rambunya. Al-Quran Allah berikan kepada kita hudal lil muttaqin. Allah utus para rasul, para anbiya war rasul. Mulai daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah menerangkan Islam kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Maka Nabi mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian dalam sesuatu yang sangat jelas, putih, bersih gitu. Ya, oleh karena ketika ada orang-orang yang tergelincir, tersesat, itu adalah pilihannya sendiri. Ya, Allah sudah banyak memberikan nikmat kepadanya, kasih sayang kepadanya. Allah suruh kita bertaubat. Kalaupun kita bergelimang perbuatan dosa, Allah suruh kita bertaubat. Allah akan terima taubat kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita para jemaah. Ya. Kemudian terakhir di dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, laisal ajab min mamluk, bukanlah perkara yang aneh kata beliau, min mamluk dari seorang rakyat, seorang hamba, yatazallalu lillahi wa yata'abbadu lahu. Ketika hamba tadi senantiasa hina di hadapan Allah, wa yata'abbadu lahu, beribadah kepada Allah, wala yamallu khidmatahu, dan dia tidak bosan untuk berkhidmat kepada Allah. Bagaimana cara kita berkhidmat kepada Allah para jemaah? Dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, ma'ahajatihi wa faqri ilaihi, karena memang kita butuh kepada Allah. Jadi kalau seorang hamba taat, itu jangan heran. Kenapa? Itu gambaran yang normal gitu. Ya, itu gambaran yang harus seperti itu memang. Kenapa hamba tidak taat kepada Allah? Karena kita butuh kepada Allah kan ya. Kita butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Agar Allah dekat dengan kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini tidak ada hal seperti ini. Ini gambaran yang normal. Realnya seperti itu memang. Innamal ajab, yang aneh itu adalah kata beliau, min malikin, daripada seorang raja, yatahabbabu ila mamluki, dia senantiasa cinta sayang kepada rakyatnya, bisunufi in'amih, dengan berbagai nikmat yang dia berikan kepada hambanya,
Wa yatawaddadu ilaihi, bahkan juga raja tadi memberi kasih sayang kepada hambanya bi anwa'i ihsanihi, dengan berbagai bentuk kebaikan, ma'aghinahu an. Di saat yang bersamaan Allah tidak butuh dengan hambanya tadi. Itu yang aneh para jemaah. Allah beri kita segala-galanya, Allah sayangi kita, Allah cintai kita, Allah berikan kita nikmat anugerah yang tidak bisa terhitung dengan apapun, dengan segala kebaikan-kebaikan. Allah tidak butuh kepada kita para jemaah. Terus kenapa Allah berikan itu kepada kita? Menunjukkan betapa tingginya cinta Allah kepada hambanya. Itu baru aneh itu. Tapi kalau kita manusia taat tunduk kepada Allah tabaraka wa taala, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, tidak pernah bosan untuk berkhidmat kepada Allah, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah. Apa yang kita lakukan ibadah-ibadah tadi, para jamaah Allah tabaraka wa taala, menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah. Tapi lihat Allah tabaraka wa taala. Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah beri kita nikmat. Ya, Allah sayang kepada kita. Kita jatuh di kubangan maksiat, Allah ambil kita, Allah berikan kepada kita hidayah. Allah temankan kita dengan saudara kita yang baik-baik, yang mana mereka bukan hanya memberikan pertolongan kepada kita di dunia berjamaah, juga di akhirat nantinya syafaat teman-teman yang baik. Ya. Dan di saat yang bersamaan Allah tidak butuh kepada kita. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kalimat bil wara mutawaddidu itu sangat dalam maknanya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat seorang hamba manusia itu sayang kepada rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, tunduk taat, bertaubat dan segala macam, itu perkara biasa gitu. Karena kita memang butuh kepada Allah. Tapi kalau Allah yang senantiasa cinta kepada kita, ya, senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita, tetapi di saat yang bersamaan Allah tidak butuh kepada kita para jemaah. Ya. Kenapa yang pertama itu perkara yang normal para jemaah? Karena ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi yang kedua ini tidak ada yang Allah harapkan daripada kita. Dalam hadits qudsi, dalam Arba'in Nawawiyah, semua makhluk dunia ini walaupun beriman bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah tabaraka wa taala. Sedikit pun tidak. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan para jemaah itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah tabaraka wa taala. Ya, oleh karena wajar di sinonim kata daripada Al-Wadud adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ya, itu betapa sayangnya Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Di dalam sebuah sabda Nabi SAW terkait istidrak tadi para jemaah, ya. Ini dalam hadis Sahihul Jami' dalam Sunan Imam Ahmad, ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'ti al-'abda minad dunya", apabila engkau melihat Allah tabaraka wa ta'ala memberi hamba daripada perkara dunia, ma yuhibbu, apa yang diinginkannya, wa huwa muqimun ala ma'asi, tapi hamba tadi senantiasa berbuat maksiat. Jadi setiap hamba yang ingin kepada dunia Allah berikan, harta, jabatan, tahta, apa Allah berikan. Tapi di saat bersamaan tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia muqimun ala ma'asi, dia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innama dzalika minhu istidraj. Maka itu sesungguhnya itu adalah istidraj, jebakan daripada Allah tabaraka wa taala. Ya, oleh karena kita jangan sampai tergiur berjamaah dengan kemewahan dunia yang dimiliki oleh orang kufar. Ya, Allah berikan dunia kepada mereka, Allah akan berikan kepada kita akhirat berjamaah. Yang mana dunia dia fana, dia akan hilang begitu saja. Tapi kenikmatan di akhirat itu selama-lamanya berjamaah. Nah, kalau ada orang yang berakal disuruh pilih mana yang mau, yang sementara atau yang abadi, dia akan pilih yang abadi berjamaah. Itulah orang mukmin. Itulah orang mukmin berjamaah. Jadi orang mukmin adalah orang yang paling berakal, yang paling menggunakan akalnya. Nah, kalau ada di antara kita yang masih tergiur dengan kemewahan dunia,
yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang kufar atau saudara kita yang mungkin bergeliman dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kita jangan iri dengan itu para jemaah. Itu nikmat yang semu. Itu adalah istidraj, jebakan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa gunanya nikmat tapi semakin menjauhkan diri kita daripada Allah? Maka kalau kita ditimpa musibah, tapi dengan musibah itu membuat kita dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak waktu kita untuk beribadah, membaca Al-Quran, itu bukan musibah, itu nikmat. Karena mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini poin-poin yang perlu kita sampaikan adalah yang pertama tentang masalah qarib itu tidak mutlak gitu. Ya. Dan di sini Imam Qurtubi mengatakan qaribnya di sini bukan qarib tentang masalah dekatnya jarak, tidak, tetapi hanya bentuknya penggambaran saja. Begitulah dekatnya Allah gitu. Seperti hadis lain dikatakan dalam masalah keutamaan sujud, ya, momen yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini bukan maksudnya masafahnya para jemaah, bukan maksud jaraknya dekat, tidak, tetapi adalah begitulah gambaran dekatnya Allah gitu. Ya, jadi dia tamtsil bil qurbi. Kalau dalam kalimat Imam Qurtubinya, ya, bukan untuk menyebutkan tentang dekatnya jarak Allah, enggak. Dan tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala dekat dengan hambanya bi'ilmihi, dengan ilmunya, ya, bukan dengan zatnya, dengan ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah dekat dengan hamba-hambanya, ya. Kemudian kalimat qarib, mujib itu selalu bersamaan gitu, beriringan, karena dia saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Allah dekat kepada hamba-hamba yang berdoa. Ketika hambanya berdoa, Allah akan ijabahkan doa-doanya. Ya, dan juga kalimat bil wara mutawaddidu, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sangat mencintai, sangat menyayangi, mengasihi hambanya. Bahkan Allah mencintai hamba-hambanya melebihi seorang ibu mencintai anaknya para jemaah. Baik, mungkin ini untuk bait yang ke-11 ini, ya, di dua pertemuan yang kita terangkan. Yang baik daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada pertanyaan kita boleh diskusikan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah, apakah secara langsung atau menggunakan kertas, sebelum kita mulai di bait yang ke-12 ini. Baik, mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.